Teman-teman, jika kita baru bertemu, perkenalkan namaku, seorang pemburu misteri. Selama 50 tahun hidupku, aku mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh sejarah, mencoba memahami teka-teki terbesar tentang Yesus dari Nazaret. Aku telah menyusuri gurun Yudea, menyentuh naskah-naskah yang berusia ribuan tahun, dan berbicara dengan para rabi, arkeolog, hingga orang-orang yang dianggap visioner. Aku pikir, setelah setengah abad, tidak banyak lagi yang bisa membuatku terkejut. Musik berhenti, suasana berubah lebih intim. Tapi, 3 hari yang lalu segalanya berubah, pikiranku masih kalut. Tanganku seperti sekarang masih sedikit gemetar, karena yang akan kubagikan ini bukan cerita biasa. Ini bukan teori atau spekulasi. Ini sebuah peringatan yang kuterima dari sumber yang tak pernah kuduga, dan itu datang tepat 72 jam yang lalu. Dan sebelum kita mulai, izinkan aku mengajak kalian untuk bergabung di channel ini. Dengan berlangganan, kalian tak hanya mendukung upaya untuk membagikan kisah-kisah seperti ini, tapi juga memastikan kalian tak ketinggalan setiap bagian dari cerita yang akan kita uraikan bersama. Klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, mari kita mulai dari awal. Semuanya berawal dari sebuah telepon Selasa malam tepat pukul 23.47. Aku ingat karena melihat jam dan bertanya-tanya siapa yang menelepon sepagi itu. Nomornya tidak dikenal, tapi ada firasat aneh yang memaksaku untuk mengangkat. Di seberang sana terdengar suara yang parau dimakan usia, namun kokoh. Suara yang mengingatkanku pada doa-doa panjang yang diucapkan dalam hening. Dan suara itu menyampaikan 3 kalimat yang langsung membekas seperti besi panas di pikiranku. 7 meterai akan dibuka pada bulan Januari. Meja sudah disiapkan. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. K.L.I.K. Dia menutup teleponnya begitu saja. Tanpa penjelasan, tanpa pamit, meninggalkanku terdiam dengan handphone menempel di telinga. Mencoba mencerna setiap suku kata. Lalu aku mengenalinya. Suara itu. Seorang lelaki yang pernah kutemui lebih dari 30 tahun silam dalam keadaan yang tak perlu kuceritakan sekarang. Seorang yang oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu pemohon doa paling kuat dalam tradisi Kristen, namun telah memilih menghilang dari publik, mengasingkan diri untuk hidup dalam kontemplasi dan doa. Katanya dia tinggal di suatu tempat di pelosok Andalusia, Spanyol Selatan. Selama 3 hari, kalimat-kalimat itu bergema di kepalaku tanpa henti. 7 meterai, Januari, meja sudah disiapkan. Akhirnya, setelah berusaha keras melalui kontak-kontak lama, aku mendapatkan petunjuk kasar, sebuah desa kecil di dekat pegunungan, jauh dari kota besar. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke mobil dan menyetir hampir 5 jam melewati jalan-jalan pedesaan, melewati hamparan pohon zaitun dan ladang bunga matahari yang sudah mengering. Aku tiba saat senja di sebuah desa yang seakan terhenti dalam waktu. Rumah-rumah putih, jalanan sempit, dan kesunyian yang begitu pekat. Seorang kakek tua yang duduk di depan rumahnya memberiku petunjuk sambil menatapku penuh kecurigaan. Di bukit sana, katanya, sambil menunjuk ke arah perbukitan di pinggir desa. Tapi hati-hati, orang itu bisa melihat. Rumahnya persis seperti yang kubayangkan, sederhana dari batu dan kapur, dengan kebun kecil di depan. Ada pohon mawar di dekat pintu yang semerbak wanginya meski hari sudah gelap. Kutuk pintu kayu yang sudah aus itu, detik-detik terasa panjang. Saat aku hampir mengetuk lagi, pintu terbuka perlahan, dan di sana dia berdiri, lebih tua dari yang kuingat. Tentu saja, rambutnya putih semua, wajahnya penuh kerut, tapi mata itu tetap sama. Mata yang seakan bisa menembus seseorang, bukan sekadar melihatnya.
dia tidak tampak terkejut. Malah, dia menyambutku seakan sudah menungguku. "Masuklah," katanya dengan suara tenang. "Sudah waktunya kau datang." Dia mengajakku masuk ke sebuah ruangan kecil yang berfungsi sebagai ruang tamu, ruang makan, dan tempat ibadah. Yang paling mencolok hanyalah sebuah meja kayu gelap yang penuh dengan kertas-kertas, buku-buku kuno, dan sebuah Alkitab yang begitu lapuk hingga sampulnya nyaris lepas. Halamannya penuh coretan, garis bawah, dan penanda di mana-mana. Aku duduk di sebuah kursi kayu yang berderak menahan berat badanku. Dia duduk di seberangku, hanya dipisahkan oleh meja berantakan itu. Untuk beberapa saat, dia hanya diam memandangiku, seakan menimbang, memutuskan apakah aku layak menerima apa yang akan dia sampaikan. Akhirnya, dia pun mulai bicara. Dia berkata, dia tahu alasan kedatanganku. Dia berkata, telepon itu bukanlah keinginannya, melainkan ketaatan pada sesuatu yang diperintahkan padanya saat berdoa dini hari itu. Dia berkata, selama 40 tahun ini, dia menerima berbagai wahyu tentang akhir zaman, namun tak pernah dibagikan karena waktunya belum tiba. Dan sekarang bisiknya dengan nada yang tiba-tiba membuat udara di ruangan kecil itu terasa lebih dingin. Waktunya sudah hampir habis. Ruangan itu sunyi tapi tegang. Napasku sendiri terasa terdengar jelas. Di seberangku, si tua itu tidak terburu-buru. Dia tidak seperti para pengkhotbah yang ingin memaksakan keyakinannya. Justru ada ketenangan yang hampir menakutkan dalam dirinya, sebuah kepastian yang tak butuh pengakuan dari siapapun. Dan itulah yang justru membuatku semakin yakin bahwa ini bukan tentang dia. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Dia menarik napas dalam dan matanya yang tajam itu seakan melihat melampaui dinding kamar yang sederhana itu. "Sebelum aku memberitahumu tentang apa yang akan terjadi," katanya dengan suara yang lebih lembut, namun tetap jelas, "kau harus mengerti mengapa ini dibagikan dan bagaimana seharusnya kau menyikapinya. Tanpa itu, semua yang akan kau dengar nanti hanya akan jadi seperti potongan-potongan mimpi buruk yang tak bermakna." Dia meraih Alkitabnya yang lapuk itu, membukanya dengan tangan yang telaten. Jarinya yang berurat menelusuri baris-baris tulisan yang sudah pudar. "Dengarkan," ujarnya, dan kemudian membacakan sebuah ayat dengan pelan. "Sesungguhnya Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi." Dia menatapku. Itu dari kitab Amos. Itulah polanya. Polanya yang tak pernah berubah. Dia menjelaskan bukan dengan semangat berkhotbah, tapi seperti seorang guru tua yang sabar. Allah selalu memberi peringatan sebelum bertindak, selalu memberi waktu untuk mempersiapkan diri, selalu mengirimkan pesan kepada mereka yang mau mendengarkan. Itu adalah tanda kasihnya, bukan kejahatannya. Tapi, lanjutnya, dan nada suaranya berubah sedih, sejarah selalu berulang. Kebanyakan orang tidak mau mendengarkan. Mereka menyebut peringatan itu sebagai kegilaan, fanatisme, atau khayalan. Dan ketika saat yang telah diumumkan itu tiba, mereka pun terkejut, bukan karena tidak diperingatkan, tetapi karena memilih untuk tidak percaya. Kemudian, dia membalik halaman ke kitab yang lain. Nabi Habakuk pun diperintahkan begini, katanya, dan kembali membacakan, "Tuliskanlah penglihatan itu dengan jelas pada loh-loh, supaya orang dapat membacanya dengan lancar. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya, ia tidak akan menipu." Dia menutup buku itu dengan hati-hati. "Yang akan kuberitahukan padamu," katanya, menatapku langsung, "adalah penglihatan itu. Sebuah penglihatan yang harus dituliskan dengan jelas, agar siapapun yang membacanya, yang mendengarnya, bisa mempersiapkan diri. Sebuah penglihatan yang mungkin terasa lama untuk digenapi, tetapi pasti akan tiba pada waktunya, dan ia tidak akan berbohong."
Di sini dia berhenti sejenak. Aku bisa merasakan bobot dari kata-katanya. Ini bukan lagi tentang seorang tua yang mungkin pikun atau terisolasi. Ini tentang seseorang yang dengan tenang dan sadar penuh menempatkan dirinya dalam sebuah tradisi kuno, menjadi penyampai pesan yang tidak populer. Januari 2026, ucapnya perlahan, bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah sebuah permulaan. Tapi untuk memasuki permulaan itu dengan benar, kita perlu tahu apa yang akan terjadi di pintu gerbangnya. Dan pintu gerbang itu memiliki 7 kunci. 7 peristiwa yang akan membuka mata dunia atau justru membutakannya, tergantung dari hati yang menyambutnya. Dia kemudian mengangkat tangannya seperti meminta kesabaran. Jangan tanyakan apa-apa dulu, simpan pertanyaanmu untuk nanti. Dengarkan saja. Karena sekarang aku akan menceritakan kepadamu tentang 7 meterai yang akan terbuka di bulan Januari. Udara di ruangan itu seakan membeku. Aku mendapati diriku bersandar sedikit ke depan, pena dan catatanku terbengkalai. Aku tidak lagi menjadi seorang peneliti yang skeptis. Saat itu, aku hanyalah seorang pendengar, siap untuk memasuki sebuah penglihatan yang telah mengganggu tidur lelaki di seberangku ini selama berhari-hari. Dan dengan ketenangan yang sama, seperti ketika menyambutku di pintu, dia pun mulai bercerita. Suaranya mulai mengalir, bukan seperti orang yang mengingat-ingat, tapi seperti seorang pemandu yang melihat pemandangan itu langsung di depan matanya sambil bercerita. Jernih, detail, dan penuh dengan keyakinan yang dalam. Meterai pertama mulainya akan pecah dalam minggu pertama Januari, antara tanggal 1 hingga 7. Aku menyebutnya pembongkaran gembala-gembala palsu. Dia menggambarkan sebuah gelombang, bukan skandal kecil atau dua, tapi banjir bandang pengungkapan yang akan terjadi secara serentak di berbagai belahan dunia. Pemimpin-pemimpin agama dari berbagai keyakinan yang namanya besar dan pengaruhnya luas, tiba-tiba akan tersungkur. Bukan karena kampanye musuh, tapi karena sebuah cahaya yang menyala tiba-tiba, menerangi setiap sudut gelap yang selama ini tersembunyi. Penipuan keuangan, penyalahgunaan kekuasaan, kemunafikan moral, manipulasi ajaran, semuanya akan terbuka. Banyak orang percaya akan goncang, bisiknya, matanya berbinar sedih. Sebagian akan kehilangan iman karena selama ini mereka menaruh kepercayaannya pada manusia, bukan pada yang ilahi. Tapi akan ada sebuah sisa. Di sini wajahnya sedikit berbinar. Mereka yang akan mengerti, yang melihat ini bukan sebagai kegagalan Tuhan, tapi sebagai belas kasihannya. Karena lebih baik ketidakbenaran dibongkar sekarang, saat masih ada waktu untuk bertobat dan berbenah, daripada dibiarkan meracuni umat di saat-saat sulit yang akan datang. Aku mengangguk pelan, mencerna. Ini bukan tentang agama tertentu, pikirku. Ini tentang kepercayaan yang disalahgunakan di mana-mana. Meterai kedua, lanjutnya tanpa memberi jeda panjang, akan dimulai sekitar 8 Januari, berlangsung hingga tanggal 14. Aku menyebutnya lapar akan kehampaan. Ini yang membuatku merinding. Dia menjelaskan bahwa bukan depresi klinis yang dimaksud, melainkan sebuah sensasi kosong yang menusuk dan tak bisa dijelaskan, yang akan dialami secara serentak oleh jutaan orang di seluruh dunia. Orang-orang yang sukses akan merasa kesuksesannya hampa. Mereka yang dikelilingi harta benda akan merasa itu semua tak bermakna. Sebuah rasa lapar jiwa yang tak bisa dipuaskan oleh hiburan, kesenangan indrawi, atau pencapaian duniawi apapun. Ini adalah rahmat yang tersamar, katanya tegas, sebuang undangan. Kasih sayang ilahi yang sedang mencabut tongkat penyangga palsu yang selama ini membuat kita tidak mau berjalan mencari satu-satunya hal yang benar-benar bisa memuaskan.
Banyak yang tak pernah memikirkan Tuhan akan mulai mencarinya dengan putus asa. Bukan karena keyakinan intelektual, tapi karena kebutuhan eksistensial. Mereka mencari sesuatu yang nyata. Namun, sebagian lagi dia menghela napas. Akan mencoba mengisi kekosongan itu dengan lebih banyak hal duniawi yang sama dan berakhir lebih hancur dari sebelumnya. Peristiwa ketiga adalah yang paling aneh dan personal. Suara-suara di malam hari, ucapnya. Mulai sekitar 12 Januari, selama beberapa hari, banyak orang akan melaporkan mendengar suara di tengah malam. Bukan suara di telinga, tapi di dalam hati atau pikiran yang membangunkan mereka dengan pesan spesifik. Yang menarik, katanya, ini tak hanya terjadi pada orang saleh. Ateis, agnostik, orang yang jauh dari agama, mereka pun akan mengalaminya. Dan itu akan menakutkan sekaligus memesona mereka. Karena mudah mengabaikan pesan dari luar. Tapi ketika pesan itu datang dari dalam dirimu sendiri, mengatakan hal-hal yang tidak ingin kau dengar, itu tak bisa diabaikan. Akan banyak teori, katanya, mulai dari psikologi massal hingga manipulasi teknologi. Tapi mereka yang mengalaminya akan tahu di lubuk hati terdalam bahwa ini bukan hal-hal itu. Mereka akan tahu bahwa sesuatu telah menyentuh mereka dari suatu dimensi yang tak terlihat, namun lebih nyata daripada dunia kasat mata. Kemudian dia tiba pada peristiwa keempat, yang disebutnya pemisahan jalan. Ini akan terjadi di minggu ketiga Januari, antara tanggal 15 hingga 21. Ini adalah titik balik yang tak terlihat dari luar, jelasnya. Tidak akan ada headline berita. Ini terjadi di dalam hubungan antar manusia. Dia menggambarkan persahabatan yang retak, keluarga yang terbelah, komunitas yang pecah, bukan karena hal sepele, tapi karena perbedaan mendasar dalam nilai, prioritas, dan komitmen spiritual yang selama ini tertutup rapi oleh kesopanan. Ini akan sangat menyakitkan. Aku mendengar suara getar halus di nadanya. Tapi ini perlu, karena apa yang datang setelahnya membutuhkan kejelasan. Butuh tahu persis dengan siapa kita bisa berjalan seiring, dan dengan siapa kita tidak bisa. Ilusi persatuan harus sirup agar persatuan yang sejati bisa dibangun. Dia diam sejenak, membiarkan semua itu meresap. 4 peristiwa pertama itu, aku sadari, semuanya berpusat pada gejolak internal manusia. Kepercayaan yang hancur, jiwa yang lapar, hati yang mendengar, dan ikatan yang teruji. Seperti sebuah persiapan besar-besaran di dalam hati umat manusia sebelum sesuatu yang lebih besar datang menghantam dari luar. Dan seperti bisa membaca pikiranku, si tua itu mengangguk pelan. Jiwa-jiwa harus dibangunkan dulu, bisiknya, sebelum badai menerpa rumah-rumah mereka. Nafas si tua itu seakan berat sejenak, seperti menyiapkan tenaga untuk mengungkap sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat. Matanya yang selama ini menatapku, kini seolah menembus dinding, melihat ke sebuah panorama masa depan yang hanya bisa dia saksikan. Meterai kelima, suaranya lebih dalam, lebih mantap. Akan terjadi sekitar 19 hingga 25 Januari, tumpang tindih dengan pemisahan jalan. Aku menyebutnya gemetarnya lembaga-lembaga. Ini bukan lagi tentang pemuka agama, katanya. Ini tentang fondasi bangunan peradaban kita. Lembaga keuangan yang terlihat kokoh, struktur politik yang tampak abadi, media arus utama, dunia akademik, semuanya akan menunjukkan retakan-retakan dalam yang tiba-tiba. Sistem yang telah berjalan puluhan, bahkan ratusan tahun itu akan memperlihatkan kerapuhan, korupsi internal, dan ketidakmampuannya menjalankan fungsi sebenarnya. Ini akan menjadi gempa global, ujarnya, tangannya mengepal ringan di atas meja. Tak peduli ideologi kiri atau kanan, tak peduli agama atau sekuler, semua akan merasakan guncangannya.
Dia menjelaskan bahwa bagi banyak orang, ini akan menimbulkan ketakutan luar biasa. Lembaga-lembaga itulah yang memberikan ilusi, stabilitas, dan ketertiban. Saat mereka goyah, orang merasa tanah di bawah kakinya bukan lagi sesuatu yang padat. Tapi, dia menambahkan dengan secercah cahaya di matanya, bagi sebagian kecil lainnya ini justru membawa harapan. Mereka yang selama puluhan tahun melihat kebobrokan dan disfungsi dalam sistem ini dan telah lama menantikan pembaruan. Bagi mereka, gempa ini adalah konfirmasi bahwa perubahan yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Aku bisa membayangkannya. Dunia tanpa sandaran, sebuah ketidakpastian yang massal. Lalu, dia melanjutkan ke peristiwa keenam. Nada suaranya berubah, penuh dengan rasa kagum, sekaligus gentar. Tanda-tanda di langit, ucapnya perlahan, seakan menikmati setiap kata. Di minggu terakhir Januari, sekitar 25 hingga 30, akan terjadi fenomena atmosfer dan astronomi yang menyita perhatian seluruh dunia. Dia mengaku tak paham detail ilmiahnya, tapi dia menggambarkan apa yang dilihatnya dalam penglihatan itu. Cahaya-cahaya di langit yang tak bisa dijelaskan sains konvensional. Pola awan yang membentuk figur-figur dikenal di atas kota-kota tertentu. Peristiwa langit yang tak pernah diprediksi ahli astronomi dan tak masuk dalam model perhitungan manapun. Reaksi dunia akan terbelah, katanya, seakan sudah melihat reaksi itu. Para skeptis akan menolaknya sebagai fenomena alam yang disalahartikan. Pemerintah akan mencoba mengendalikan narasi dengan penjelasan yang menenteramkan. Media akan menyajikannya sebagai keanehan yang menggemaskan atau sebagai alasan untuk kepanikan, tergantung agenda mereka. Dia berhenti, menatapku tajam. Tapi akan ada jutaan orang yang saat melihat tanda-tanda ini, merasakan sesuatu di dalam dada mereka yang tak bisa mereka sangkal. Mereka akan merasa sedang menyaksikan sesuatu yang melampaui tatanan alam, bahwa ada seseorang atau sesuatu sedang berusaha berkomunikasi dengan umat manusia melalui bahasa yang tak butuh penerjemah. Ini adalah panggilan terakhir, pikirku. Sebuah tanda yang tak bisa diabaikan, bahkan oleh yang paling apatis sekalipun. Dan akhirnya, dia sampai pada metrai ketujuh, yang ucapnya akan mulai sekitar 30 Januari dan terus berlanjut. Suaranya terdengar penuh harapan, seakan inilah klimaks dari segalanya. Kelahiran para utusan, desisnya, penuh makna. Inilah yang membuatku terdiam. Dia tidak berbicara tentang tokoh agama terkenal, pengkhotbah karismatik, atau pendiri sekte baru. Dia berbicara tentang orang-orang biasa, ibu rumah tangga, buruh pabrik, pelajar, kakek-kakek renta, pemuda yang tak pernah tertarik pada spiritualitas. Tiba-tiba, orang-orang ini akan mulai menunjukkan karunia spiritual yang luar biasa. Mereka akan berdoa untuk orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Mereka akan menubuatkan peristiwa masa depan dengan tepat. Mereka akan mengungkap rahasia yang tak mungkin mereka ketahui secara alami. Mereka akan berbicara dengan kebijaksanaan yang jauh melampaui pendidikan atau pengalaman mereka. Matanya berbinar-binar. Dan yang terpenting, mereka tidak akan mencari platform, pengikut, atau dana. Mereka hanya akan pergi ke tempat mereka diutus, mengatakan apa yang harus dikatakan, dan melakukan apa yang harus dilakukan. Dia menekankan kata serentak. Kemunculan mereka di berbagai belahan dunia pada saat yang hampir bersamaan itulah yang akan menjadi bukti ada sebuah koordinasi yang tak kasat mata di balik semua ini. Seperti ada seorang dirigen agung yang sedang menggerakkan bidak-bidak di papan catur yang hampir tak bisa kita bayangkan. Mereka adalah benih, bisiknya penuh keyakinan. Benih dari sesuatu yang baru, sebuah otoritas yang bukan berasal dari posisi, tapi dari kehadiran. Sebuah kuasa yang bukan untuk menguasai, tapi untuk melayani.
Dia pun berhenti. Udara di ruangan itu terasa penuh, jenuh dengan gambaran-gambaran dahsyat yang baru saja dilukiskannya. 7 peristiwa, dari pembongkaran kepalsuan di dalam hingga gempa di struktur luar. Lalu tanda di langit dan diakhiri dengan kemunculan para pelayan baru. Sebuah narasi yang lengkap, mengerikan, namun juga penuh janji. Aku duduk tercengang. Pikiran rasionalku berteriak ini adalah khayalan seorang pertapa tua. Tapi sesuatu yang lebih dalam, sebuah naluri yang kubangun setelah puluhan tahun menyelami misteri, berbisik bahwa ada koherensi yang terlalu kuat dalam cerita ini. Sebuah pola yang tidak terasa dibuat-buat. Si tua itu membiarkanku tenggelam dalam keheningan itu. Dia tahu dampak dari kata-katanya, dan mungkin itulah yang dia inginkan. Keheningan antara kami terasa padat, diisi oleh bayangan 7 peristiwa yang baru saja menggantung di udara. Otakku berpacu. Ini semua terlalu besar, terlalu mustahil. Tapi di hadapanku duduk seorang lelaki yang ketenangannya justru menjadi bukti terkuat bahwa dia benar-benar percaya pada setiap katanya. Dan sekali lagi, aku teringat dia tak butuh ku percaya. Aku akhirnya memecah kesunyian itu. Suaraku serak. Bagaimana seseorang bisa mempersiapkan diri untuk sesuatu seperti ini? Senyum tipis muncul di bibirnya yang keriput. Itu bukan senyum senang, tapi senyum seorang yang sudah menunggu pertanyaan itu. Persiapan, ujarnya, bukanlah tentang mengumpulkan makanan kaleng atau lari ke gunung. Suaranya praktis, jauh dari kesan mistis yang mungkin dibayangkan orang. Persiapan punya 2 sisi batin dan sisi lahir. Dia menjelaskan sisi batin sebagai membersihkan rumah sendiri sebelum tamu datang. Itu berarti memeriksa setiap sudut kehidupan pribadi dengan kejujuran yang brutal. Mengenali kebohongan yang kita ceritakan pada diri sendiri, pembenaran untuk kebiasaan buruk, hubungan yang meracuni jiwa, prioritas yang terbalik. Ini tentang pertobatan yang tulus, katanya tegas. Bukan ritual, tapi pertemuan nyata. Percakapan nyata dengan yang ilahi. Saat-saat hening di mana kita bukan banyak bicara, tapi banyak mendengar. Lalu, sisi lahir. Bukan didorong rasa panik, tapi kebijaksanaan. Mengatur urusan praktis, merapikan keuangan, mengurangi utang, memiliki cadangan sekalipun sedikit. Perkuat hubungan dengan orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya, pesannya. Orang yang akan ada untukmu saat segalanya sulit. Belajar keterampilan praktis yang mungkin berguna jika sistem yang kita andalkan berhenti bekerja. Dan yang terpenting, jangan menggantungkan rasa amanmu pada lembaga atau struktur duniawi yang ada, karena struktur-struktur itu akan gemetar. Aku mengangguk, mencatat mental. Ini masuk akal, terlepas dari ada tidaknya nubuat. Tapi ada 3 hal konkret, lanjutnya, seakan menangkap keinginanku untuk sesuatu yang lebih terstruktur. 3 kunci yang bisa dilakukan siapapun mulai hari ini. Kunci pertama, inventarisasi yang jujur. Duduklah dalam kesendirian tanpa gangguan dengan kertas dan pena, dan tulislah semua yang kau sembunyikan. Kebohongan, janji yang kau ingkari, orang yang kau sakiti, rahasia yang kau simpan karena malu. Lihatlah semua itu tertuang di atas kertas. Itu akan menyakitkan, tapi membebaskan. Hanya apa yang kita akui yang bisa disembuhkan. Kunci kedua, pengakuan yang membebaskan. Setelah inventarismu selesai, carilah seseorang yang bijak, yang bisa mendengar tanpa menghakimi. Akulah setidaknya 3 hal terberat dari daftarmu itu, bukan untuk mendapat pengampunan agama, tapi untuk mematahkan kuasa rahasia. Rasa malu tumbuh dalam pengasingan dan mati dalam kebersamaan. Kunci ketiga, penataan ulang yang radikal. Periksa bagaimana kau menggunakan 3 sumber utamamu, waktu, energi, dan uang.
Apakah penggunaannya mencerminkan prioritas sejatimu? Jika kau berkata Tuhan yang terpenting, tapi tak menyediakan waktu untuknya, itu dusta. Jika kau bilang keluargamu segalanya, tapi energimu habis untuk kerja, itu dusta. Penataan ulang yang radikal berarti menyelaraskan penggunaan nyata sumber-sumber itu dengan apa yang kau yakinani. Lakukan sekarang. Aku terdiam, terpana oleh kesederhanaan dan kedalaman nasihatnya. Dan jika semua ini kulakukan, tanyaku, apa jaminannya aku akan siap? Dia menggeleng. Bukan jaminan untuk lolos dari badai, tapi jaminan bahwa kau akan menghadapi badai itu dengan cara yang berbeda. Kau akan seperti pelaut yang sudah mengenal ombak, bukan seperti penumpang yang terlempar dari geladak. Lalu, dia mengatakan sesuatu yang kupercaya menjadi inti dari segalanya. Ingat, bisiknya, yang terjadi di Januari nanti bukanlah akhir. Itu adalah permulaan. Meja sedang dipersiapkan dan akan ada 2 perjamuan yang disajikan bersamaan. Dia menjelaskan perjamuan Tuhan untuk mereka yang menerima undangan berpakaian pantas, datang dengan lapar dan kerendahan hati. Dan perjamuan kekacauan di mana hidangannya tampak lezat tapi meninggalkan rasa hampa, percakapannya ramai tapi tak bermakna, di mana semua orang berpura-pura menikmati sementara batinnya bertanya-tanya. Dan setiap orang, tatapnya dalam-dalam, harus memilih di meja mana dia akan duduk. Tidak ada jalan tengah, tidak bisa mencicipi sedikit dari sana, sedikit dari sini. Pilihannya akan menentukan segala sesuatu setelahnya. Pesan itu menggantung, keras dan jelas. Ini bukan lagi tentang memprediksi masa depan. Ini tentang pilihan moral dan spiritual di masa sekarang. Kemudian, aku mengajukan pertanyaan terakhir, mungkin yang paling penting. Mengapa sekarang? Mengapa setelah 40 tahun diam, kau memutuskan untuk membagikan ini? Dia menunduk, memandangi tangannya yang sudah berkerut. Karena dalam penglihatanku tanggal 18 November itu, jawabnya pelan, diperlihatkan dengan jelas bahwa waktunya sudah tiba. Peristiwa Januari 2026 akan menjadi titik tanpa kembali, dan mereka yang masih bisa mempersiapkan diri harus diberi kesempatan, bukan untuk mengubah apa yang akan terjadi, itu tak terelakkan, tapi untuk mengubah bagaimana mereka mengalaminya. Bagi sebagian, ini akan menjadi malapetaka. Bagi yang lain, pembebasan. Perbedaannya terletak pada persiapan. Perkataannya seperti gong terakhir yang memekakan telinga. Aku memandanginya, lelaki renta ini yang telah menghabiskan hidupnya dalam keheningan dan doa, dan kini memikul beban untuk menyampaikan peringatan yang mungkin akan ditertawakan dunia. Ada keberanian yang sunyi di matanya. Aku meninggalkan rumahnya lewat tengah malam. Udara dingin pegunungan menyambutku, menusuk tulang. Langit di atas dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip dengan intensitas luar biasa, seakan memandangi bumi dengan diam-diam. Aku berhenti sejenak, menengadah, bertanya-tanya, apakah beberapa minggu lagi tanda-tanda yang dia bicarakan akan muncul di hamparan itu. Perjalanan pulang terasa seperti dalam mimpi. Pikiranku berputar-putar, bagaimana jika orang tua itu benar? Itu berarti kita hanya tinggal beberapa minggu sebelum dunia diguncang serangkaian peristiwa yang akan mengubah segalanya. Tapi, bagaimana jika dia salah? Bagaimana jika ini hanya buah dari isolasi dan kontemplasi puluhan tahun yang akhirnya meledak dalam bentuk penglihatan yang terasa nyata? Dan di sanalah aku menemukan jawabannya. Bahkan jika dia salah, bahkan jika Januari 2026 berlalu dengan biasa saja, nasihatnya tetaplah bijak. Memeriksa hidup dengan jujur, itu selalu baik. Memperbaiki hubungan, itu selalu perlu. Menyelaraskan waktu, energi, dan uang dengan nilai-nilai terdalam, itu adalah tanda kedewasaan sejati. Mencari kedamaian batin yang tidak bergantung pada keadaan luar, itu adalah tujuan setiap filsafat dan spiritualitas agung. Jadi,
Inilah keputusanku, dan inilah ajakanku padamu. Bertindaklah seolah-olah peringatan ini nyata. Bukan dengan panik, tapi dengan kebijaksanaan. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan kewaspadaan yang tenang. Karena pada akhirnya pesan si orang tua itu bukan tentang 7 peristiwa spektakuler. Pesannya adalah tentang 2 jenis manusia yang akan menghadapi zaman apapun, sulit atau mudah, yang siap dan yang terkejut. Yang siap bukanlah mereka yang memiliki persediaan terbanyak, tapi mereka yang telah membersihkan hati, yang telah membangun hubungan yang kokoh dengan sesama dan dengan yang ilahi, yang telah menemukan kedamaian di dalam, sehingga badai di luar tidak bisa mengoyaknya. Dan itulah yang kutunggu kepadamu sekarang. Aku telah menyampaikan pesan itu. Aku telah memenuhi tugasku. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Apakah kau akan mendengar ini sebagai sekadar cerita menarik, lalu melanjutkan hidup seperti biasa? Itu pilihanmu. Atau apakah ada sesuatu dalam dirimu yang bergetar? Sebuah keheningan kecil yang berkata, mungkin inilah saatnya untuk jujur. Mungkin inilah saatnya untuk beres-beres. Mungkin inilah saatnya untuk benar-benar mempersiapkan diri. Jika itu yang kau rasakan, jangan abaikan. Itu mungkin suara terpenting yang akan kau dengar. Lakukan inventarisasi jujur. Lakukan pengakuan yang membebaskan. Lakukan penataan ulang yang radikal. Mulai hari ini, dengan begitu, ketika Januari tiba dan dengan apapun yang dibawanya, kau tidak akan menjadi bagian dari yang terkejut. Kau akan menjadi bagian dari yang siap, yang bisa melihat dengan jelas saat orang lain bingung, yang bertindak dengan tujuan saat orang lain lumpuh, yang menemukan kedamaian di tengah kekacauan, karena kedamaianmu tidak akan lagi bergantung pada dunia di luar. Kedamaianmu akan datang dari dalam. Orang tua itu memberitahuku satu hal terakhir sebelum pintu tertutup. Di ambang pintu, dengan wangi mawar di udara malam, dia menatapku dengan mata yang melihat jauh. Meja sedang dipersiapkan, bisiknya. Pilihlah dengan bijak di mana kau akan duduk. Pesan itu kini kusampaikan padamu. Meja sedang dipersiapkan. 7 meterai akan terbuka. Januari 2026 semakin dekat. Dan kau pada detik ini, dengan pilihan-pilihanmu, sedang menulis peran apa yang akan kau mainkan ketika semuanya dimulai. Pilihlah dengan bijak, bersiaplah dengan tenang, hiduplah dengan jujur, mulai dari sekarang. Karena waktu yang kita miliki mungkin lebih singkat dari yang kita kira.